dua. Hati-hati kalau 2 bisa bonceng loh. Bonceng suara. Saya menggunakan dua apa Yang ya? satunya Biasanya diolah dimatikan, gagal. di mute. Nanti bonceng. Nanti efek kayak di dalam gua. Wow, wow, wow. Oke, silakan Mas Sandi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Eh, Baik, nggih ngapunten karena ini tadi saya menggunakan laptop, ternyata laptopnya tidak ada suaranya begitu, tidak bisa ada suaranya sehingga saya menggunakan yang Oke, satu nggak apa-apa. Oke. HP, nggih, HP. Baik, Pokoknya yang HP dimatikan itunya. Oh, ini berarti suaranya pakai HP ya? Ya suaranya pakai HP, Prof. Nah, kalau yang pakai HP, yang Ngapunten, apa laptopnya namanya? dimatikan di mute agar tidak bonceng. Nggih, ini yang tidak bisa itu yang suara dari laptopnya. Oke, aman malah. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami hormati, yang kami cintai, Prof. Imam Probandi, yang kami hormati, ini Prof. Wahyu belum gabung ya. Yang kami hormati, pemateri hari ini Prof. Wisnu, yang kami hormati Bapak Ibu Panitia penyelenggara Mapara 2025 yang luar biasa, yang saya sangat merasakan kebanggaan bisa ikut bersama dengan panjenengan semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan pagi ini. Kita akan bersama-sama nanti mendengarkan materi yang luar biasa terkait dengan bagaimana perspektif kita, manajemen kita terkait dengan waktu. Semoga nanti kita semakin baik lagi dalam menata waktu kita, mengatur waktu kita, sehingga kita benar-benar menjadi insan yang berguna, yang bermanfaat, dan kemudian juga memberikan kemanfaatan bagi sekitar kita, bukan hanya kita saja. Yang selanjutnya, marilah Bapak Ibu kita awali perjumpaan kita kali ini dengan baca basmalah, sholawat, dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kegiatan kita ini nanti ada beberapa agenda yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah kita nanti setelah ini akan mendengarkan tilawah dari Mas Dimas Bayu Mananda, mahasiswa Universitas Erlangga. Kemudian nanti kita akan mendengarkan dari Prof. Imam Probandi, penyelas founder Aero Society. Kemudian kita akan sampaikan pengantar terkait dengan kegiatan hari ini. Dan selanjutnya nanti kita akan mendengarkan kajian inti Mapara yang akan disampaikan oleh Prof. Wisnu Jatmiko, Guru Besar Universitas Indonesia. Dan terakhir nanti kita akan mendengarkan, mungkin kalau ada waktu kita akan ada pertanyaan tanya jawab, dan terakhir mendengarkan closing statement dari beliau. Sebelumnya mungkin ini kalau jadwalnya ini
jam 5 sampai 15. Ini nanti jam 5.15 ini baru ini ya, tilawahnya. Mungkin kami ingin menyapa teman-teman dulu yang hadir Pak di Andi, Pak Andi, nggih, sebentar dulu. Pak Andi, nggih. Pak Andi Nafianto, Ya, halo. ya. Begini, sebelum penyelaras nanti, karena kebetulan pada hari ini kita sedang berduka, salah satu anggota dari Aero Society, yaitu Ahmad Sofni, suaminya eh, meninggal dunia. Jadi nanti sebelum penyelaras itu ada doa yang insya Allah akan dipandu atau dipimpin langsung oleh Pak Darsono. Jadi setelah pembacaan atau tilawah, kita lanjutkan dengan doa terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan ke penyelaras. Sekian, ya silakan Oh, lanjut. terima kasih Pak Firman informasinya. Berarti kita langsung menuju ke tilawah, ngaten nggih? Gitu Iya, ya Pak iya. Firman ya. Lanjut. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih informasinya dan kita berusaha mendengar informasi duka. Semoga beliau yang meninggal mendapatkan husnul khotimah. Baik, Bapak Ibu, sebelum eh, tilawah dibacakan oleh Mas Dimas Bayu para Mananda SKG, kami perlu sampaikan profil beliau. Beliau adalah mahasiswa profesi Dokter Gigi Universitas Airlangga tahun 2023. Beliau ini orang yang sangat mudah belajar untuk hal-hal baru dan beradaptasi dan komunikatif. Dan bidang yang beliau tertarik itu adalah di kesehatan, olahraga, dan pengabdian masyarakat. Pengalaman kerja beliau, beliau adalah asisten dokter gigi di klinik DX Dental Surabaya, kemudian di klinik Ref Dental Surabaya selama Mei 2024 hingga Desember 2024. Pengalaman organisasi kepanitiaan, beliau pernah menjadi di divisi CR, SKI Al-Fatih, FKG Unair, kemudian beliau pernah juga pernah menjadi ketuanya SKI Al-Fatih FKG Unair tahun Maret 2021 hingga Desember 2021. Selain itu, beliau juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam tahun 2021 hingga sekarang, kemudian Badan Eksekutif Universitas Airlangga di staf Kementerian Kesehatan. Dan masih banyak kepanitiaan-kepanitiaan yang beliau pernah terlibat di sana dan pengalamannya. Baik, selanjutnya kami persilakan ke Mas Dimas. Mas Dimas sudah hadir nggih? Nggih, sudah hadir nih Pak. Oke. Monggo Mas Dimas kami persilakan untuk tilawah. Nggih, terima kasih untuk Pak Andi buat waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof, Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum dilakukan kajian pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan tilawah surat Al-A'raf ayat 187 sampai 189 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illahu. Thaqulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha.
قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكبرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أدخلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين Sadaqallahul Azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Jawablah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Allah. Kiamat itu sangat berat bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ia akan datang kepadamu secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu mengetahuinya. Katakan Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Katakan Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, pasti aku berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang beriman. Allah lah yang menciptakanmu dari jiwa yang satu, Adam, dan darinya Allah menciptakan pasangannya agar ia merasa senang padanya. Setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan dan ia terus merasa ringan hingga beberapa waktu. Kemudian ketika ia masa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah, Tuhan mereka, seraya berkata, jika engkau memberi kami anak soleh, tentu kami akan selalu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, suaranya belum keluar. Disampaikan terima kasih kepada Mas Dimas Bayu yang telah menyampaikan tilawah hari ini, dan semoga kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar sampai awal hingga akhir. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada Mas Dimas Bayu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa untuk almarhum suami Amak Sofni yang meninggalnya hari ini atau kemarin gitu. Yang ini nggak tahu, saya juga informasi dari hari kemarin itu kami di keluarga dan teman itu juga beberapa yang meninggal. Mungkin kami sampaikan atau kami berikan waktu kepada Bapak Larsono untuk memimpin doa kita. Semoga nanti beliau suami dari Amak Sofni bisa husnul khotimah. Kami persilakan pada
Pak Larsono. Untuk nama almarhum yaitu Pak Sukri Ibrahim, usia 71 tahun, Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama berdoa untuk almarhum Sukri Ibrahim atau suami dari Amak Sopni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka selamatan fitin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rizqan qabla al maut. Pak Larsono ke mute itunya suaranya, nggak dengar. Allahumma inna Sukri Ibrahim fi dhimmatika wa habli jiwarika faqihi min fitnatil qabri wa min azabin nar wa anta ahlul wafa'i wal haqq faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minat danas wa abdilhu daran khaira min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabin bil qabr wa min azabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Demikian pembacaan doa yang telah dipandu oleh Bapak Larsono dari Kabupaten Tanah Laut. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya, diampuni segala dosa dan diterima segala amal solehnya. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa kita akan mendengarkan sambutan atau penyelaras kegiatan kita hari ini. Beliau Prof. Imam Robandi yang sangat luar biasa dan saya bisa bergabung di sini. Ya, awalnya dari akademika, kemudian selanjutnya ikut itu Prof yang Sinta Scopus walaupun belum selesai, tapi datanya sudah mengirim mencari data untuk penelitian, tapi belum diolah. Ya insya Allah tetap akan dilanjutkan walaupun mungkin tidak bisa mengikuti geraknya Prof yang cepat banget gitu teman-teman. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan penyelarasan dari beliau, founder Aero Society, yaitu Prof. Imam Robandi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlilhu wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Bapak Ibu yang saya muliakan,
tentu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Andi dari Trenggalek, Mas Firman dari Balikpapan, semua yang hadir, ya, yang banyak sekali hari ini sudah 93. Ya, hari ini kita bersama mendengar kabar bahwa suami Ibu Sofni wafat dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau suaminya ditinggikan derajatnya, diampuni segala dosanya, ya dimakmurkan surganya. Saya mengenal Bu Sofni luar biasa masuk Kairo tahun 2020. Seorang ibu, pendidik yang hebat lah ya, Bu Sofni itu. Orangnya sangat baik. Saya percaya di keluarganya pasti keluarga yang baik. Itu tentang Bu Sofni, kiprahnya di Aero Society. Bu Sofni luar biasa dahsyat, ya, sangat membanggakan sekali. Hanya setelah suami beliau sakit, langsung Ibu Sofni istirahat kelihatannya gitu. Semoga beliau dan keluarganya di Birugo Bukit Tinggi diberi banyak kemudahan, ketabahan, keikhlasan, dan kesabaran. Tidak mudah ditinggal seorang suami tercinta untuk selamanya, dan tangisan apapun, kesedihan apapun, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada jalan lain kecuali kita harus ikhlas. Itu aja untuk Bu Ahmad Sofni di Sumatera Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang guru besar, Profesor Wisnu Jatmiko dari Universitas Indonesia. Jadi setahu saya beliau alumni Jepang. Saya belum membaca kurikulum itunya. Seingat saya karena udah bertemu beberapa kali ya di banyak tempat yang ngobrol, tapi tidak banyak karena kepepet waktu. Hari ini sangat berbahagia sekali karena Prof. Wisnu dapat hadir di tengah-tengah kita di Mapara. Mapara kita sudah berlangsung 8 hari, 8 kali, insya Allah sudah. Dan semua menggerakkan sendi-sendi otak kanan, otak kiri, jiwa, raga juga. Setiap pagi kita berkumpul. Yang tadi surah dibacakan oleh Bayu, siapa tadi ya namanya, Bayu, lupa tadi. Dimas Bayu, Tadi Ustaz. Mas Bayu, ya terima kasih banget ke dokter gigi kita yang masih sangat muda. Semoga, saya sangat bangga lah dokter-dokter pada pandai membaca Al-Quran, itu semua luar biasa. Terus belajar karena usia beliaunya masih banyak perjuangan masa depannya, dan semoga dia menjadi anak yang soleh, dokter yang soleh ya di masa depan. Panitia, terima kasih hari ini. Maaf kemarin saya tidak dapat datang di sini karena sudah dapat sulit banget. Malamnya juga KSCM-nya juga saya tidak dapat datang di KSCM karena mengisi acara di daerah Bendul Melisi dan hujan lebat saat itu langsung off semua. Paginya saya juga mengisi dan lain-lain. Ibu Bapak yang saya hormati, saya terima kasih sekali kepada yang terlibat langsung acara begini, panitia dari Pak Firman, Mbak Izuki, Bu Rukiat, dan semua yang hadir. Ini tidak mudah acara seperti ini, butuh ketekunan, butuh pelajar aja tidak gampang ya, ada salah ketik, salah ini, salah itu, dan itulah belajar. Itu yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Orang beriman yang setiap saat mengerjakan sesuatu, ya, mempersiapkan dirinya sendiri untuk hari akhir,
Ya ini yang sekarang ini kita dalam mempersiapkan diri untuk hari akhir, untuk hari setelah kita the hereafter, setelah kita menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Bekal-bekal ini yang kita kumpulkan bersama. Mungkin kalau ya kita dapat secara personal mengumpulkan, tetapi kalau kolektif begini akan lebih mudah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi mengumpulkan bareng-bareng kita di antara kita bersama-sama ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Orang beruntung itu teman-teman. Banyak orang yang mengatakan udahlah kita untuk diri sendiri aja. Ya boleh-boleh saja ya. Nggak usah ngurusi korupsi lain apa, enggak kita diem aja. Oh boleh, seperti itu boleh. Itu paling minimalis. Tapi kita sebagai umat, bagaimana perubahan itu akan terjadi kalau umat itu diam ya. Ya, mungkin secara keluarga aman-aman saja, safety. Tapi kita hidup adalah hidup bersama. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, bareng-bareng itu. Dan ini tidak mudah menyelenggarakan acara mapara yang bertubi-tubi dan berturut-turut. Jadi terima kasih Mas Andi sudah bergabung dari Trenggalek ya. Silakan dibawa kawan-kawan di Trenggalek untuk datang ke mapara atau acaranya Aero Society yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kalau Prof. Wisnu sudah hadir, saya diberitahu ya, agar tidak ada. Oh, ampun hadir. Oh, sama Raden, Alhamdulillah. Selamat datang Prof. Wisnu Jatmiko, silahkan. Ini hari Ahad pagi, karena hari Ahad pagi adalah leluasa kita berkarya, ya. Kecuali ibu-ibu biasanya belanja-belanja di pasar, tapi kalau bapak-bapak insya Allah ya paling-paling apalah rileks lah. Santai saja hari Ahad, jangan semua tenaga hari Ahad juga habis nanti Seninnya kurang semangat. Jadi kita biasanya kalau di Jepang itu ya hari Sabtu libur bersama anak ke Koeng, ke taman begitu. Prof. Wisnu pasti ngalami lah. Ke taman mana gitu. Eh, hari Sabtunya, hari Ahadnya di rumah bersantai. Hari Seninnya fresh kita kembali ke kampus, ke bekerja. Wantasiru fil ard ya, wabtagu min fadlillah. Kita hari Senin semangat, bergembira dengan penuh tenaga dan tentu segar. Saya rasa itu untuk memanasi pagi ini karena pembicara utama sudah hadir dan Bapak Ibu tolong dicatat ya, dicatat ya, tidak harus pakai laptop, catatlah catatan kecil-kecil itu sehingga eh, setiap hari selalu ada catatan dan akhir bulan Ramadan dapat kita kumpulkan menjadi sebuah buku yang sangat manis ya, yang dapat kita terbitkan, kita olah, kita edit ya, kita terbitkan menjadi sebuah karya yang monumental di 1446 Hijriah. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur suwun Prof. Imam Rubandi yang telah memberikan sambutan pada pagi ini dan Prof. Ini kami sering membuat status WA itu kegiatan mapara. Ya, ada 2 teman yang di sekolah yang bergabung dan kalau teman hidup insya Allah juga gabung. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita sudah ini ya full 100 dan pemateri kita, narasumber kita yaitu Prof. Wisnu Jatmiko telah hadir bersama-sama di kegiatan ini. Sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan, saya Andi Navianto, saya guru matematika di SMP Negeri 3 Pule, Kabupaten Trenggalek. Mungkin Bapak Ibu jangan sampai tanya nih Trenggalek itu mana, karena biasanya pertanyaan kalau yang tahu kan Ponorogo karena ada reoknya, dan Trenggalek ini sering ketika kami di luar kota itu tanya itu mana atau gitu. Baik, Bapak Ibu, kami sampaikan jadi kegiatan kita hari ini adalah
akan dibersamai oleh Prof. Dr. Engineer Wisnu Jatmiko dengan materi kita adalah manajemen waktu dari perspektif Islam, mengatur hidup sesuai tuntunan ilahi. Kami bacakan dulu biodata beliau. Beliau adalah salah satu akademik di Fakultas Ilmu Komputer UI. Beliau adalah Kepala Penelitian Klaster Kecerdasan Buatan UI, anggota Dewan Penasihat Tokopedia AI Center of Excellence di Fakultas Ilmu Komputer UI, dan Kepala Laboratorium Intelligent Robotic and System AIROS. Ini AIROS beda nggih, AIROS Society dengan AIROS yang ada di Prof. Wisnu ini. Beliau memperoleh gelar sarjana teknik dan magister ilmu komputer dari UI masing-masing tahun 1997 dan tahun 2000, dan tahun 2007 beliau memperoleh gelar doktor di bidang mikro nano system engineering dari Nagoya University, Jepang. Jadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Imam Robandi bahwa beliau adalah lulusan dari Jepang. Mulai dari September 2017 hingga saat ini beliau menjabat sebagai guru besar di Fakultas Ilmu Komputer UI. Beliau, Prof. Wisnu, telah mengemban amanah sebagai koordinator program Magister Dokter Ilmu Komputer pada tahun 2017 hingga tahun 2020, kemudian manajer riset Fakultas Ilmu Komputer selama 2 periode pada tahun 2009 hingga 2017. Jadi periode pertama itu tahun 2009 hingga 2013, dan periode kedua adalah 2013 hingga 2017. Beliau ini juga aktif atau pernah menjadi bagian dari Institute of Electrical and Electronics Engineer Indonesia Section. Bahkan kemudian beliau pernah menjadi ketua IEE tadi Indonesia Section periode 2019-2020, dan selama jabatannya beliau memberikan kontribusi yang luar biasa, sehingga atas usaha beliau itu beliau menerima penghargaan Outstanding Member Recruitment and Retention Performance Award tahun 2019 dan 2020 dari pusat IEEE USA pada tahun di tahun itu 2019 dan 2020. Prof. Wisnu telah menerbitkan sekitar 220 publikasi pada jurnal dan proceeding yang terindeks Scopus, yang membuatnya mencapai high index 24 dalam data Scopus. Beliau telah mendokumentasikan hasil penelitiannya dalam buku dan bahan ajar, aktif dalam pengabdian masyarakat dan beberapa konsorsium penelitian. Penghargaan beliau diantaranya dari Asia Pacific ICT Research and Development Award tahun 2014, Duta Sains Nasional 2014, Habibie Award tahun 2015, kemudian 107 kandidat inovasi di Indonesia 2015, 100 penulis terbaik Indeks Sains dan Teknologi tahun 2017, prestasi penelitian Universitas Indonesia tahun 2026 hingga tahun 2016 setiap tahunnya, dan masih banyak lagi. Kalau saya membaca ini informasinya sudah tahun 2020, saya kira dari tahun 2021 sampai sekarang itu juga banyak lagi prestasi yang beliau telah dibuat gitu. Jadi Bapak Ibu, kita nanti akan mendengarkan sekali lagi manajemen waktu dari perspektif Islam mengatur hidup sesuai tuntunan ilahi. Karena dalam Al-Quran disebutkan waktu itu sebanyak 13 kali dengan berbagai derivasinya. Waktu adalah nikmat luar biasa dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Dalam Islam, waktu bukan sekedar durasi, melainkan amanah yang harus dikelola dengan bijak. Rasulullah bersabda, dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia
adalah kesehatan dan waktu luang, sebagaimana ditulis di hadis riwayat Bukhari. Dan dari hadis ini kita memahami bahwa manajemen waktu sangat penting, tetapi bukan hanya sekedar keterampilan hidup, melainkan sebagian dari tanggung jawab spiritual. Baik Bapak Ibu, tidak lama-lama kita akan mendengarkan paparan yang kita tunggu-tunggu dari beliau, Prof. Dr. Engineer Wisnu Jatmiko, Guru Besar UI pada Ahad 9 Maret 2025. Kami persilahkan kepada beliau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof. Imam, terima kasih atas Terima kasih Prof. Wisnu Prof. telah hadir. Ya, Prof. Terus Mas Andi sebagai moderator. Nah, jadi ternyata setiap hari ya luar biasa nih acaranya tadi Prof. Setiap hari ya gini-gini 100% Masya Allah, ya. Baik, sesuai dengan arahan panitia, saya coba men-share mungkin nanti Bapak Ibu memberikan arahan ataupun karena ini judulnya sama-sama men-share dari perspektif kita ya, terutama saya sebagai akademisi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, sahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqimus shalah wa ita'iz zakah wal hajj baitu wa saum Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabil karim, amma ba'du. Bapak Ibu, kita sama-sama coba melihat manajemen waktu dari perspektif Islam, karena memang waktu ini tadi juga dikatakan oleh Mas Moderator sangat berharga. Bahkan dalam Al-Quran tadi ya berkali-kali, dan juga Rasulullah juga mengingatkan kita juga. Jadi ini kita coba lihat ada bulan istimewa, yaitu bulan Ramadan, yang mana tadi ya dikatakan juga, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi mudah-mudahan dengan bulan yang istimewa ini kita bisa bertakwa, sehingga gambar ini maksudnya adalah dengan satu bulan mudah-mudahan kita bertakwa sehingga bulan-bulan yang lain bisa diwarnai dengan ketakwaan kita semua. Dengan satu bulan yang istimewa kita bisa istiqomah, maka kita bisa istiqomah semua. Dan bagaimana supaya kita bisa takwa, istiqomah dan sebagainya, ya ini kita dalam pembelajaran di bulan Ramadan ini. Bulan di mana ada puasa, lalu bulan diturunnya Al-Quran, ya, ada Lailatul Qadar dan seterusnya. Ya, bulan yang kita bagaimana supaya kita bisa, mudah-mudahan tujuannya adalah takwa. Ya. Lalu juga bulan diturunkannya Al-Quran, supaya kehidupan kita, jalan hidup kita selalu dalam tuntunan Al-Quran. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, karena Al-Quran ini petunjuk bagi manusia.
dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk ini dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Lalu juga insya Allah ada bulan yang lebih, ada juga apa namanya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, terus di mana Lailatul Qadri khairu min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, dari kesemuanya itu kita biasanya ya kita akan konsentrasi atau kita akan mengatur waktu kita supaya tadi mudah-mudahan di tengah pekerjaan kita mungkin ya, saya yakin Bapak Ibu semua ataupun kita mungkin yang memang sengaja di bulan Ramadan ini agak juga apa namanya, meluangkan waktu kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas biasanya semua orang punya target. Karena sayang kalau dilewat. Bulan yang sayang kalau dilewatkan karena ada puasa, ada sholat taraweh, ada menghatamkan Al-Quran, qiyamul lail, sedekah, itikaf, kajian majelis seperti di Mapara sekarang ini ya. Maka kadang-kadang kita perlu mengatur. Kadang-kadang kita perlu tahu keutamaan yang lainnya sehingga mudah-mudahan insya Allah semuanya bisa kita dapatkan. Kita bisa bahagia dunia dan akhirat, bisa seimbang. Seperti itu. Tapi masalahnya memang waktu ataupun ya waktu ini apa namanya begitu cepat ya. Dan tadi dikatakan oleh Mas Moderator ya Mas Novian ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berkali-kali mengingatkan dalam Al-Qur'an gitu ya. Ya, ini bahkan surat Al-Asr ya yang sering kita baca ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya demi masa waktu ya demi masa, kecuali manusia ini benar-benar dalam rugi kecuali orang-orang yang beriman, amal soleh, nasihat menasihati dan ya sabar ya dalam menasihatinya. Nah, sifat waktu ini mungkin yang akan coba kita lihat ya. Sifat waktu itu yang cepat habis. Ya, cepat habis kadang-kadang apalagi di zaman sekarang mungkin kita, terutama diri saya ya, kadang-kadang ya karena mungkin media sosial yang begitu mudah diakses, kadang-kadang waktu kita sejam 2 jam habis ya. Padahal sebentar saja ya waktu itu sore atau pagi ya, seakan-akan tinggal di dunia ini lewat-lewat saja ya, dalam Quran surat An-Naziat ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya. Atau tadi ya apa namanya ya siang dan malam berganti ya begitu cepatnya ya. Itu kita kadang-kadang ya, saya kebetulan orang tua sudah 83 tahun. Dulu mungkin belum punya anak, sekarang punya anak dan seterusnya. Ya, ini begitu cepat waktu ya. Dan kita coba bagaimana waktu ini dibagi. Juga bulan Ramadan ini kita juga mencontohkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi waktu. Ya, karena Rasulullah ini adalah pemimpin, kepala negara, kepala keluarga, panglima perang, semuanya aspek kehidupannya beliau memang sangat luar biasa dan memang sebagai contoh. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lalu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga banyak sekali juga mengatakan ya dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, jadi bagaimana kita melihat mencontoh kehidupan Rasulullah membagi waktu dan seterusnya. Dan juga dikatakan beliau ini adalah tidak akan ada terulang dalam peradaban manusia sejak nanti zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, peradaban manusia yang Rasulullah ubah dengan agama. Ya. Dalam 23 tahun beliau telah berhasil mengubah masyarakat yang tidak bermoral, yang mungkin terbelakang, menjadi masyarakat yang beradab, santun, penuh kesopanan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Mari kita sama-sama bersolawat Allahumma sholli alaihi wasallam pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau mungkin Bapak Ibu ya, haji ya, dulu Madinah itu namanya Yastrib. Yastrib itu konotasinya negatif. Tapi setelah ada bagaimana Rasulullah membuat amalan agama, maka dikatakan jadi Madinatul Al-Munawwarah seperti itu. Kita bagaimana mudah-mudahan dengan mencontoh kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi waktu sesuai dengan tuntunan ilahi, maka mudah-mudahan kehidupan kita jadi berkah diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan mudah-mudahan negara ini dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalaupun tidak, waktu ini tadi karena begitu cepat seperti pedang, maka tahu hilang ya. Tahu-tahu seperti pedang memotong-motong waktu kita yang tadinya sudah 10 tahun, 20 tahun lewat begitu saja. Ya, maka mudah-mudahan pagi ini kita coba merefleksikan diri kita, terutama saya sendiri dan Bapak Ibu semuanya. Ya, kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah berapa lama, sudah berapa intensifkah, sudah berapa sungguh-sungguhkah kita membagi waktu dengan baik. Nah ini sengaja nih gambarnya waktu emas, waktunya lebih berat karena waktu memang lebih berat, waktu dan emas ini, waktu ini lebih berharga daripada emas. Ya, jadi al-waktu athmanu minadz zahabi. Ya, karena waktu itu lebih berharga daripada emas. Ini syair Arab ya. Ya, karena memang ya banyak sekali orang-orang yang bisa membagi waktu, tapi juga banyak orang yang tidak bisa membagi waktu dengan baik. Nah, manusia ini sangat tadi ya, terutama apalagi sekarang ya, ada media sosial bisa diakses dan seterusnya. Jadi waktu sering lalai ya, atau habis dan seterusnya. Nah, ini kebetulan mohon izin nih Prof. Imam nih, dulu saya pernah mau membuat buku tapi bukunya sudah jadi, tapi saya takut merilisnya karena saya takut tidak bisa mengamalkan. Dulu saya pernah sudah ada draftnya, kurang lebih saya akan coba lihat bagaimana ya. Jadi ada membuat skala prioritas, nah seterusnya. Ini saya coba, nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana supaya kita dimanapun kita berada, ya kita tetap tadi bisa dalam puasakah, dalam bekerjakah, dalam apapun, ya kita bisa menjadikan diri kita tetap ya sebagai hambanya Allah Subhanahu. Karena ini paling penting ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, terus juga kita tahu ya, Allah Subhanahu juga berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, jadi ada, mudah-mudahan Bapak Ibu coba mari sama-sama kita coba lihat minimal, boleh nih tadi katanya Prof. Imam dan Mas Moderator, Mas Novian ya, dicatat. Nah, sekali-kali coba mencatat kira-kira nih kehidupan kita hari ini mau apa saja dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kita niat dengan amalan baik, maka minimal kita dapat pahala, dapat amalan baik karena kita sudah mencatat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mudah-mudahan waktu kita lebih efisien. Ya, jadi biasa ya ini yang paling mendesak, yang wajib ya perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah, apa saja yang tidak boleh hilang dalam hari ini kita catat. Lalu hablum minannas, terutama mungkin kita yang bekerja, ini kebetulan hari Ahad ya, hari Minggu ya. Kalau hari Ahad, contoh saya selalu bilang, saya sudah akad dengan UI, saya udah akad bahwa saya berapa puluh jam dengan target segini. Kalau bisa, jangan kita kurangi waktu itu. Ya, jadi kalau kita kurangi, saya selalu bilang gitu sama teman-teman di kampus. Kalau kita mungkin kurangi waktu, maka kita dianggap mengambil hak negara atau korupsi waktu dan sebagainya. Tapi bisa nggak kita lebihkan? Karena saya sering ditanya, Pak, kok masih sering kerja sampai malam?
ya saya bilang selain kerja keras, kerja pintar, smart ya. Saya bilang saya tidak mau mengambil hak negara, tapi yang jelas kalaupun waktu saya lebih di kampus itu adalah sedekah saya untuk negara. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu juga ada juga yang efektivitas, yang efektif ya. Jadi bagaimana kita prioritaskan beberapa ya contoh ya, kalau waktu-waktu paling mustajab doanya, bulan-bulan apa yang paling ini kita tahu jadi kita mengoptimisasi kegiatan kita. Ya, lalu yang paling ini ya, kadang-kadang kita juga perlu tahu juga nih, mohon maaf dibatasi mungkin YouTube, Facebook, WA ya atau apa ini karena saya lihat eh, kebetulan kemarin membuat survei ya, mungkin hampir anak-anak mahasiswa itu 8 jam lebih ya ketergantungannya. Ya mudah-mudahan dan bisa bayangkan apakah 8 jam itu dijamin efektif ataupun isinya adalah ini ya ini kita coba lihat. Nah, jadi kita bikin skala prioritas ya. Antaranya adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat harus kita tahu ya. Jadi di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Nah, terus ini mungkin yang paling saya juga tekankan Bapak Ibu. Ya, latihan disiplin dari sholat ya. Ya, karena dikatakan ya inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi kalau kita disiplin sholat ya, tadi Prof Imam juga katakan ya, saya juga alumni Jepang ya. eh, ya eh, kalau kita terlambat beberapa menit itu nggak ada ditoleransi kalau di sana ya. Sama sebenarnya. Kita ada 5 waktu sholat ini, dan mana 5 waktu sholat ini sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah atur. Beginilah kehidupan yang ideal seorang manusia. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya diatur waktunya. Ya, sehingga waktu-waktu itu adalah waktu mungkin dari subuh sampai zuhur. Ya, itu ada waktu sedang apa dan seterusnya. Lalu kita istirahat zuhur karena kita untuk ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kehidupan kita ya semuanya ya penuh dengan apa namanya? eh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus segala prioritas ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini mungkin karena ini nah satu lagi yang agak saya ini kan Bapak Ibu. Kebetulan dulu saya pernah meneliti mengenai tidur Bapak Ibu. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidurnya sedikit tapi efektif. Begitu juga sahabat-sahabat, bahkan kalau kita baca ya di literatur ya Imam Imam Syafi'i ya, ataupun beberapa orang-orang ya ulama-ulama besar itu tidurnya hanya sebentar ya, tapi waktunya efektif. Ya, saya nah gara-gara ini saya nggak berani mengeluarkan bukunya karena saya sendiri eh, dulu waktu masih muda kuat, waktu setelah saya kena COVID kemarin ya agak long COVID ya. Kayaknya bukunya nggak jadi saya rilis nih karena kayaknya memang saya perlu butuh istirahat. Dulu waktu saya di Jepang itu Bapak Ibu saya pernah diledek, bukan diledek ya, sama orang Jepang. Dia mengeluarkan pepatah, kami ini tidurnya hanya 3 jam. Kalau 4 jam kami tidur, maka Jepang tidak akan bangun dari keterpurukan waktu itu kan. Dan mereka katakan ya setelah dibom atom itu kan luluh lantah ya, maka mereka harus membangunkan negara ini. Jadi itulah jalan pedang kami, Bushido kata mereka begitu. Pertama kali ya. Terus mereka katakan Bushido ini adalah jalan pedang. Apa namanya? Eh, kita pemenang atau pecundang. Wah, saya ngeri juga ya. Makanya mereka kalau kalah mereka bunuh diri gitu kan. Tapi saya bilang, saya orang beriman. Nah, saya nggak perlu jalan pedang. Adalah jalan takwa, saya bilang. Jalan bagaimana mengamalkan agama dengan baik, mengatur waktu dengan baik, mudah-mudahan akan berkah. Nah, seperti itu ya. Dan alhamdulillah ya, semuanya lancar dan seterusnya. Jadi, memanajemen waktu dan seterusnya. Lalu tidak punya menunda-nunda. Ini contoh saja terakhir, nah contoh nih ya. Dulu saya pernah punya waktu saya baru pulang 2006 ya. Masih semangat-semangatnya umur masih 30 tahun. Kita punya flagship 24 jam.
Jadi tidak ada hari libur, tidak ada tanggal merah, tapi saya ganti sekarang. Maksudnya ya kita tetap harus mengatur waktu, ya. Kerjanya tidak kerja kerja keras dan kerja efektif. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Nah, coba kita memaksimal aktivitas Ramadan, ya, memperkuat niat, membuat perencanaan, membuat deadline, disiplin tidak menunda-nunda, mengawali aktivitas dengan doa dan penuh semangat. Lalu kita tulis puasa hari pertama, hari kedua, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan puasa kita, ya, eh, nah ini mungkin 1 menit 2 menit lagi contoh-contoh ya orang-orang yang sukses, ya. Rasulullah ya pasti, ya, juga beberapa tokoh-tokoh, ya, Usama bin Zaid, ya, usia muda tapi sudah ini Imam Syafi'i hafal Quran, ya, lalu hafal hadis, berfatwa, ini karena pembagian waktu yang luar biasa, ya. Itu juga Ibnu Sina, Muhammad Fatih, ya, ya kita seimbang dunia akhirat. Ya, tadi beberapa kita atur waktu kita raih prestasi terbaik kita, dan mudah-mudahan terbaik dunia dan akhirat, ya, kita berkah, dan puasa ini semuanya kita mendapatkan jaminan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Mas Moderator dan Prof Imam yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa bihamdi. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Andi Novianto sebagai moderator. Terima kasih Dr. Harun Kasiro kepada Prof. Wisnu Jatmiko, pemaparan yang luar biasa. Masih ada waktu nggih, Prof, untuk sesi tanya Ya, jawab? jadi saya akan merespon sedikit, Oh, nggih. Prof. Wisnu. Dulu di kampung itu sering orang tua mengatakan jadilah seperti tukang kayu atau tukang batu. Tukang batu itu dapat membuat rumah orang lain sangat bagus dan belum tentu dapat membuat rumahnya sendiri seperti yang pernah dibuat untuk orang lain. Nah, itu tadi untuk memompa Prof. Wisnu agar bukunya cepat terbit. Jadi tidak ada alasan apapun kecuali sampaikan satu ayat, tetapi yang ditulis oleh Prof. Wisnu itu berayat-ayat tadi. Saya rasa itu jangan sampai karena kita takluk oleh sesuatu yang terbayang, tapi sabda Nabi Muhammad SAW mungkin terabaikan. Nah, ini saya sedang menunggu kehadiran buku yang hebat dari guru besar Universitas Indonesia. Oke, silakan untuk yang lain. Monggo dari Bapak Ibu, kalau ada yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Kayak di chat tadi kayak belum ada pertanyaan, nggih. Monggo. Kalau ini Prof, saya mungkin belum ada pertanyaan. Ini saya coba bukan membandingkan ya. Biasanya kalau ikut Benar fitness gini, atau kalau sebuah majelis yang bertanya itu moderator, majelis ini gagal. Oh, okay. Paham ya? Nah, jadi kalau sampai aja ada masjid yang jadi khotib takmir, berarti masjid itu gagal dalam berdakwah. Artinya tidak ada orang yang dapat berdiri standing di mimbar itu. Ya udah akhirnya ini alhamdulillah Mas Eko Budi sudah terpancing. Terima kasih. Monggo dipersilakan langsung. Ini berarti nanti pancingan gitu, Bro. Baik, terima kasih Prof. Paparan materi yang luar biasa dan menginspirasi pada pagi hari ini. Ada pertanyaan yang ingin kami sampaikan, bagaimana cara kita untuk lebih selalu produktif ya, karena semangat kita itu kan naik turun. Nah, apalagi di bulan Ramadan itu kan etos kerja kita pun juga nggak seperti biasanya, lazimnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menjaga stabilitas semangat kita agar tetap powerful, agar tetap produktif di tengah Ramadan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah landasan waktu yang ditanam oleh Rasulullah untuk para sahabatnya, sehingga para generasi-generasi sahabat itu sukses semuanya dalam
memanage waktu itu. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Mas nggih. Mas Eko Budi dari Ngawi yang memberikan pertanyaan pertama tadi terkait dengan bagaimana Ramadan bisa tetap powerful, kalau nggak salah seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana landasan sehingga para sahabat ini dalam memanfaatkan waktu sangat luar biasa. Monggo dipersilakan pada Prof. Wisnu Sotmiko. Baik, terima kasih Mas Eko Budi. Ya, jadi memang manusia ini apa ya, turun naik gitu ya. Makanya kita selalu berdoa supaya kita bisa istiqomah gitu ya. Istiqomah, bahkan doa kita ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka. Jadi artinya jangan dibolak-balikan hati setelah kita beriman ya. Nah, kalau untuk bulan Ramadan saya rasa ini bisa dikompromikan. Kebetulan kalau sekarang ini kan malah kita separuh libur ya, separuh libur ya. Nah, mungkin tapi yang jelas bahwa tidak boleh tawar-menawar tidak boleh tawar-menawar dalam output gitu ya, karena kinerja kita itu kalau kita niatkan dakwah gitu ya, sebagai contoh itu ya, itu nggak cuma dunia tapi dunia akhirat. Saya dulu sama guru ngaji saya pernah dikatakan gini, Pak Guru, saya itu pengen sekali, kebetulan saya juga penghafal Quran Bapak Ibu ya, anak-anak saya penghafal, saya pengen jadi penghafal Quran, tapi memang saya belum sampai full gitu ya, karena waktu ya dan sebagainya. Tapi mereka bilang diniatkan, walaupun kamu belajar matematik ya, belajar fisika ya, karena niatnya untuk agama, karena niatnya untuk bagaimana nanti berbuat baik sama orang, maka itu nilainya ya mudah-mudahan bisa seimbang dengan kamu belajar Al-Quran dan Bukhari, Muslim dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hal gitu itu sebagai penyemangat. Jadi kalau saya tuh berangkat jam 8 pulang jam tepat waktu terus, tidak boleh kurang. Bahkan saya punya prinsip ya ini karena Islam ini harus menunjukkan. Karena dulu di Jepang saya dipres seperti itu Pak Eko. Karena waktu saya minta waktu sholat dimarahin sama profesor saya. Pak, saya harus sholat ini. Wah ini. Saya bilang oke, saya akan ganti waktu sholat saya. Kalau saya ambil waktu setengah jam, harusnya pulang jam berapa, saya tambah waktunya. Tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahkan waktu saya supaya orang-orang kafir, orang-orang Jepang itu melihat kita baik, hasil kita baik, sehingga dia senang dengan agama. Jadi ada niat-niat seperti ini, jadi kita semangat. Nah, hal gitu kadang-kadang perlu kita. Dan kita kan tadi ya, Prof. Imam bilang ya, kita ini boleh dibilang tadi apa namanya, wal takum minkum ummatu yad'auna ilal khair, seperti itu. Mungkin itu ya Pak ya, mungkin nanti panjang lebar. Yang kedua mengenai sahabat, saya rasa Rasulullah dan sahabat itu begitu mengatur waktu dengan baik, terutama mengatur waktu sesuai dengan ini Pak. Rasulullah itu kalau tidur awal jam 10, lalu bangun jam 2, jam 3. Nah, dulu waktu saya masih ini kuliah, itu saya belajar jam 3 itu belajar pagi contoh ya. Belajar pagi itu dibandingkan belajar siang hari itu 3 jamnya pagi sama dengan 10 jamnya. Hal-hal seperti itu Rasulullah mencontohkan bagaimana optimisasi dan sebagainya. Dan yang paling jelas selalu tidak meninggalkan amal agama. Taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya seperti itu. Itu dulu mungkin dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Andi sebagai moderator. Matur suwun Prof. Wisnu atas jawabannya. Ini ada yang sudah resen ada 3 nggih. Ada Bu Rukiati dari Sleman, kemudian Prof. Bintoro kalau nggak salah, kemudian Bu Rurin Elvi Farida. Mungkin pertanyaannya bisa langsung dirapel nanti atau satu-satu nggih. Tapi waktunya niki nyantai nggih. Kalau Prof. Imam Robani kalau Ahad nyantai. Oh santai karena Zoom-nya sudah kita bayar sampai 1 bulan. Izin Prof, izin tanya Prof. Monggo silakan. Ngapunten niki kami dulu nggih, dari yang sudah raise hand. Yang Bu Rukiati kami persilakan terlebih dahulu. Ngapunten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Prof. Wisnu Jatmiko, sangat menginspirasi, terutama saya sendiri sampai setelah ini merasa belum dapat memanage waktu gitu ya, tapi eh, dengan apa yang disampaikan oleh Prof tadi itu Benar, Prof. saya Wisnu. ya Bu Rukiati adalah dosen senior di Universitas Negeri Yogyakarta Ya, dan juga beliau tokoh Aisyah di enggak daerah lah Prof. istimewa Yogyakarta. Saya itu keponakannya Pak Doha Latif, Profesor Oh Doha. iya, ya Allah, Prof. Ya, saya Ya, sering lihat dari ya. siap-siap. Bu Nurmala itu eh, sama Aisyah Bu Nurmala itu putrinya Prof Doha. Ya, nah, itu teman tetangga saya di Edomartani Ngemplak. Nanti saya sampaikan ya, Prof. Ya. Ya, ya jadi itulah saya merasa belum dapat mengelola waktu dengan baik. Merasa kok waktunya kurang saja gitu. Tapi tadi Prof mengatakan, oh di kampus itu harus kalau kita berlebih dalam waktu anggap saja sebagai sedekah waktu. Nah itu saya sangat apa ya eh, benar apa yang dikatakan oleh Prof Wisnu itu. Tapi walaupun begitu saya merasa masih kok kurang terus waktunya gitu karena ya mungkin karena saya tidak selincah atau tidak secepat ya apalagi dalam kondisi sekarang ini ya. Jadi terima kasih Prof. Saya hanya eh, mengapresiasi untuk mudah-mudahan saya dapat mengamalkan apa yang tadi Prof. Wisnu Jatmiko sampaikan. Jadi belajar dari Jepang misalnya seperti itu, beberapa detik atau beberapa menit saja terlambat tidak ada toleransi. Dan juga sering disampaikan oleh Prof. Imam, itu ya bahwa kita memang harus dapat mengelola waktu, tapi walaupun begitu, saya merasa masih belum dapat mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Itu saja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rukianti. Tadi bukan pertanyaan gitu, masih apa namanya semacam apresiasi dan mungkin terkait dengan diri sendiri. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan penanya kedua. Selanjutnya Prof. Bintoro, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, sebelum Prof. Bintoro Prof. Wisnu mungkin kenal Prof. Bintoro ya? Siap. Beliau adalah guru besar IPB yang dulu sering membekali para penerima beasiswa Monbuso. Oh, siap Prof. Nah, beliau guru saya di zaman itu dan sampai hari ini. Oke, silakan diteruskan Prof. Bintoro. Saya sedikit memberi komentar ya sama Wisnu Sensei ini ya. Jadi kalau saya sependapat dengan Prof. Imam ini, bukunya diterbitkan saja. Ya. Jadi jangan terlalu khawatir bahwa kita tidak bisa melaksanakan. Karena ada ayat yang lain bahwa kita melaksanakan. Jadi di satu sisi kalau kita bikin buku itu amal jariah kita, mungkin orang lain perlukan, ya belum kita juga bisa melaksanakan itu karena kemampuan kita juga terbatas. Jadi saya kira banyaklah buat informasi disebarluaskan ke yang lain. Nah kemudian mungkin kalau pengalaman barangkali agak beda ya. Kalau dulu saya itu kadang suka negur ya. Oh ini Mas Taka, ayo sodes. Kita sudah sholat belum? Oh, sudah. Jadi memang diberi kesempatan. Memang yang sulit di Jepang karena waktunya yang kadang waktu panjang, waktu pendek, dikira masih belum pasar, tahu-tahu waktu masih
harinya pendek kan udah hampir maghrib gitu ya. Jadi kembali lagi karena semuanya itu sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan kita juga dalam doanya kan janganlah kita diuji di luar batas kemampuan kita. Itu saja nih Wisnu Sensei ya. Jadi saya kira jangan patah semangat, banyak-banyaklah buku, banyak-banyaklah menyebarluaskan apa yang kita ketahui agar masyarakat pemikiran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin dari Prof. Wisnu ada tanggapan dari Iya, makasih arahannya nih Prof. Imam, Prof. Bintoro, dan Bapak Ibu semua. Ya, malah buku yang jadi malah buku ChatGPT ini Prof. Imam. Saya dua buku yang udah jadi yang yang ChatGPT-nya untuk yang lektor kepala itu, yang buku yang tadi itu untuk para begawan itu aja ada. Siap. Ya, memang waktu itu saya ini gara-gara waktu itu saya kok nggak bisa. Ini mungkin pengalaman pribadi ya. Jadi kan saya merasa tersengat waktu itu ya, bukan tersengat ya. Waktu ya namanya saya punya anak gitu ya. Kalau saya tuh sering waktu di Zoom gitu ngomong semangat, ngomong membagi waktu, ngomong ini ya. Ternyata saya menerapkan kepada anak saja nggak bisa begitu tuh Prof. Nah, saya langsung, wah ini maksud saya kan memang apakah sekarang atau nanti saya mungkin, tapi tadi terima kasih atas pencerahannya kan yang jelas ini adalah apa ya sumbangsih kita lah ya. Walaupun kita bisa nggak bisa namanya apa namanya kita sama semuanya sedang berusaha. Demikian mungkin Prof. Imam dan Prof. Bintoro, terima kasih atas arahannya. Demikian. Terima kasih Prof. Wisnu. Selanjutnya kami persilahkan pada Bu Rurin Elvi Farida. Monggo, silakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Prof. Imam, Prof. Bintoro, dan juga seluruh Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar. Kalau mungkin tadi sebelum-sebelumnya Prof. Wisnu, beliau berkomentar, kalau saya bertanya beneran ini. Terkait apa yang ada di dataran idealitas dan realitasnya. Seperti yang panjenengan katakan tadi, bahwa kita sebenarnya kadang Bentar, mempunyai... ini Bu Rurin dari mana ini? Saya belum kenal. Saya aslinya Blitar, tapi tinggal di Bangkalan, Bro. Nggak boleh pakai tetapi, pakai dan harus. Kalau pakai tetapi berarti salah satu kecewa itu. Bener, bisa jadi. Kita yang luar biasa, Prof. Siap tempur. Gitu ya. Oke, silakan teruskan. Terkait dataran idealitas dan realitas. Pada idealnya sebenarnya kita inginnya selalu on time, tepat waktu, semuanya serba perfecto kan, seperti itu Prof. Tapi kenyataannya di Indonesia kita tahu bahwa Indonesia itu kalau bukan jam karet bukan Indonesia. Nah, itu sangat sulit. Mungkin kalau panjenengan ketika di Jepang itu semuanya on time, enak, karena sistem yang terbentuk di sana sudah sistem yang sangat menghormati waktu, mungkin seperti itu. Tapi ketika kita balik ke Indonesia, kita juga tahu ya, mungkin banyak sekali undangan jam 8 dimulai jam 10. Artinya yang salah Indonesia, bukan saya gitu ya. Nggih, lah, di antaranya begitu. Artinya begini, Prof. Jadi bagaimana kalau kita, terutama mungkin dalam di lingkungan kita aja umpamanya, ingin memperbaiki sistem tuh siapa lo kan gitu kadang-kadang seperti itu. Kita pingin sok-sok tepat waktu nanti dulu kan, semuanya kita agak sulit ketika melawan istilahnya dalam sebuah komunitas yang tidak tepat waktu, yang suka molor is the best, nah, seperti itu kita sulit sekali. Nah, bagaimana cara atau trik terbaiknya untuk kita itu bisa menginisiasi on time-nya tanpa terlihat sebagai seorang yang sok-sokan gitu, seperti itu. Triknya seperti apa? Kemudian juga yang tadi terkait percaya diri. Kalau sekelas Prof. Wisnu aja tidak percaya diri, apalagi kita gitu loh ya. Gimana? Seperti itu. Mungkin yang ingin saya tanyakan itu aja, Prof. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf semuanya. Terima kasih. Matur suwun pada Saya susah nih Prof. Imam nih kayak tadi nih Prof. Ya. Jadi kan kita tadi ya Prof. Imam juga katakan ya,
wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya. Kita sampaikan kebaikan, terutama juga yang di bawah kontrol kita. Jadi contoh, kebetulan kalau saya pernah diskusi sama teman-teman di kampus UI ya, pertama sama-sama dosen. Saya bilang kita tidak ada toleransi masuk kelas sesuai dengan jadwal. Jam 8, kalau memang tidak bisa kita umumkan, kita sepakat. Tetapi kalau sudah kita sepakati, kita masuk. Nah, jadi di kampus ya jam 8, kalau tidak ya tutup. Nah, terus kan tutup ruangan kalau kami ngajar ya, terutama saya dan beberapa teman yang kira-kira akhirnya satu sepakat lah bagaimana kita memberikan treatment, walaupun akhirnya mahasiswa juga selalu mengatakan kok dosen lain enggak gitu akhirnya, tapi kita juga tetap tidak boleh merendahkan dosen lain kan gitu kan, maksudnya kan akhirnya jadi stigma oh kok seperti ini dan sebagainya. Itu kita perlu kompromi juga. Tapi kalau yang kita bisa strict, itu contoh kami ya, Mbak, Ibu ya. Jadi ataupun yang di bawah bimbingan gitu ya, di bawah bimbingan ataupun kalau saya janji ya, atau kalau tadi ya tepat waktu sholat. Nah, itu kan contoh-contoh itu membuat stigma bahwa tadi ya kita tidak perlu apa ya, kita bisa kokoh gitu ya dengan pendirian kita ya, dan orang lain akan ikut dengan kita seperti itu. Nah, itu contohnya. Jadi ya apa namanya, salah satunya juga kalaupun kita tadi memang orang sekarang melihat output kita, makanya kalau kita pun bekerja kita berdoa ya Allah mudah-mudahan pekerjaan kita ini berkah sehingga orang mendengarkan. Dulu waktu saya seperti itu nih Pram, Imam, waktu di Jepang, karena kan saya dikejar-kejar terus nih sama sensei gitu ya, harus begini, terus saya bilang saya harus ini. Kalau mereka kan memang kerjanya fisiknya kuat ya waktu itu. Tapi saya bilang ya Allah berikan keberkahan, saya bisa membagi waktu, amal agama dan tepat waktu seperti tepat waktunya mereka seperti itu. Nah, sehingga saya bisa menjadi contoh seperti itu. Demikian mungkin ya Bu ya. Jadi bisa kita contohkan kepada, ataupun kalau kita undangan datang tepat waktu. Jadi undangan senat, undangan RT RW, undangan pengajian tepat waktu. Ya kan contoh nggak apa-apa juga tadi ya. Maksudnya minimal ya. Tadi tuh saya ragu-ragu bukan karena apa-apa, bukan karena nggak percaya diri Bapak Ibu, karena tadi ya saya lagi coba nih kan, jadi contoh kata-kata dan tulisan itu tidak Rasulullah itu dakwahnya dengan contoh. Rasulullah dakwahnya dengan apa ya, perbuatan seperti itu ya. Makanya waktu saya tidak bisa membawa keluarga saya untuk mencontohkan yang ideal gitu ya. Karena beberapa ini kan kemarin tuh COVID itu saya agak longgar sama anak-anak. Jadi intens ke game, intens ke media sosial tuh begitu besar, sehingga saya lagi coba mengatur waktu bagaimana anak-anak saya ini sebagai contohnya juga ini. Saya keluarga, jadi kita menjadi contoh dalam keluarga kita contoh dalam masyarakat kita, terus masyarakat kita contoh, kan seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau tulisan ataupun teori itu kan sudah banyak seperti itu. Nah, maksud saya seperti itu, bukan nggak percaya diri, karena ada beberapa hal sensitif yang mungkin lebih efektif kita mencontohkan dengan baik. Lalu saya dulu juga pernah karena kompromi itu ya, saya mengatakan bahwa tidak boleh terlambat, tidak boleh apa. Ya, ternyata banyak juga dikeluhkan oleh mahasiswa waktu itu. Tapi saya bilang, Mas, Mbak, ya kalau memang ada apalagi di Jakarta kan, 1 jam terlambat itu biasa, maksudnya macet luar biasa ya. Saya bilang ya diatur waktunya, nggak ada toleransi. Kalaupun terlambat berapa, kalaupun memang terlambat, tolong diargumenkan dengan baik, saya di WA ya. Hal-hal seperti itu sehingga dikatakan mahasiswa saya selalu ingat sama saya itu bagaimana dulu dikunci waktu nggak boleh masuk, sehingga dia sangat menghargai waktu. Nah, hal-hal itu sebagai shock terapi ataupun kebetulan saya kan ngajar etik juga ya, etik ya.
etik dan apa di kampus gitu ya. Jadi ya kita coba menerapkan itu dengan baik, mudah-mudahan bisa kita ini kan. Demikian mungkin eh, mungkin jawaban saya mungkin belum sempurna, atau ada tambahan dari Prof. Imam atau Bapak Ibu yang lainnya, silakan, Pak. Ya begini, ya saya pernah diundang oleh seorang dalang senior, manggil saya ke Mas. Mas, ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu. Mas, aku rawani ngajarin dalang ke orang lain. Wong anakku dewi ora gelem sinau dalang kok. Itu pernah saya ingat. Jadi dalang itu nggak mau ngajarkan ilmunya ke orang lain karena anaknya sendiri nggak suka wayang. Jadi bingung dia itu. Loh, terus piye engko ilmuku loh, wong aku ngajari anakku ra iso kok aku ngajari orang wong liya. Itu pernah terjadi. Itu memang banyak hal. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa saya menulis buku Ethos of Sakura itu kan bestseller tahun berapa itu, 2010. Orang Jepang taat kepada waktu kan hanya takut. Nah, takutnya itu ke siapa? Di laboratorium di Kenkyusei itu, Kenkyushitsu itu, kita berangkat pukul 8 pagi. Selesai pukul 9 malam. Itu kalau profesornya belum pulang kan kita belum pulang. Ya. Ya kan? Jadi kalau profesornya pukul 8 pulang, kita pukul 8 lebih berapa. Pokoknya jangan sampai yang lebih. Itu kan karena ada ketakutan itu. Nah, itu kan ketakutan minimalis. Nah, mengapa kita tidak takut kalau kita waktu kita bermasalah dan itu? Karena kita juga nggak takut kepada Gusti Allah juga. Ya, tidak takut bahwa al-imanu antuk minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul itu kan just only in the mouth. Makanya tadi ada judul saya baru baca ini dikirimi di grup apa lupa itu. Mengapa kita banyak orang beragama dan banyak orang sholat dan naik haji kok korupsinya banyak sekali? Itu kan sama juga. Itu. Terus berikutnya ingat atmosfer akademik itu penting. Saya sering katakan ke kawan-kawan, jangan menyuruh jamur itu tumbuh. Lembabkan saja itu ruangan, jamur tumbuh sendiri. Prof. Wisnu di Nagoya sana itu karena lembab sekali. Saya pernah, Pak Munali itu siapa datang ke lab saya, lupa tahunnya, kawan-kawan lah. Itu ngelihat mahasiswa saya kan belajarnya gigih banget. Lah, tamu itu karena di situ duduk-duduk tidak membaca sendiri yang lain, akhirnya sungkan. Loh ini orang segini banyak kok belajar semua, saya kok nggak belajar. Akhirnya beberapa menit itu dia keluar. Loh kenapa Mas keluar? Nggak enak Prof, di situ orangnya belajar semua. Karena mayoritas itu memang belajar. Sama kembali ke suatu dunia yang anaknya nggak belajar. Saya pernah itu murid saya itu di sana kok kamu nggak belajar Mas? Nggak enak Prof, semua pada nggak belajar kok masa saya belajar. Nah, akhirnya apa? Oleh sebab itu tembang Tomboati kan ada itu kaping pisan maca Quran sak manane, kaping pindho wong kang soleh kaping salat wengi kaping telu wong kang soleh kumpulono. Berkumpul dengan orang soleh itu termasuk berkumpul dengan orang-orang yang taat kepada waktu. Itu kumpulono itu. Kalau Bapak Ibu Mbak Rurin dan lain-lain setiap hari kumpulnya dengan Prof. Wisnu ya Sakti Mandraguna. Itu pasti kan. Tapi kumpulnya kan setahun sekali di Mapara. Setelah itu kumpulnya dengan Anta Branta. Ya buyar juga. Ya kan? Nah, misalnya kita baru makan sate banyak sekali. Terus ditebus dengan apa sedikit. Ya tetap satenya dominan. Ya. Ya tapi kalau makan satenya 1 tusuk. Terus pecelnya 5 bungkus. Ya pecelnya dominan. Itu kan seperti itu. Terus kumpul ke Indonesia. Mengapa? Enggak juga. Ke Indonesia banyak juga orang-orang yang settle juga banyak. Serius banyak. Dia nggak peduli kok lingkungannya. Pokoknya saya kenal tukang bakso namanya Pak Yatmin yang di Bekasi itu. Wes pokoknya jualan, pokoknya dia semangat. Masuk karyawan-karyawannya padahal dia semangat. Sekarang kan punya outlet banyak sekali. Terus itu punya Baba Raffi itu. Itu Baba Raffi kelihatannya saya lupa itu. Yang alumni ITS teknik mesin belum lulus jualan kebab itu siapa lupa itu kan awalnya juga sama seperti itu.
dia petarung-petarung beneran ya, menjadi single flies alone di situ yang apa namanya, walaupun dari kondisi seperti Pak Munali loh, Ustadz Munali ini, Ibu Rudin kalau ke Gondang Legi, Pak Munali itu jam 6.30 sudah di sekolah. Pulangnya everyday 9 dan 10 malam. Mengapa dia seperti itu? Dia pernah berguru di Totori, di Osaka, terus di Kyoto, dan di Nara. Ya, melihat itu saya dicontoh oleh, walaupun teman-temannya mungkin juga nggak menurut, tapi tiap hari terus ya temannya ikut. Nah, ini kepala sekolahnya aja begini kok, masa enggak? Kan itu kan? Ya, memang tidak semua sukses total. Perbandingan antara kurva loading dan kurva pembangkitan kalau di listrik kan. Nah, kurva loadingnya kan tidak konvergen. Bebannya banyak kan. Ada beban ini, beban ini, beban ini, beban ini. Padahal pembangkitannya satu. Seret. Mau ke sana ada rapat itu. Padahal ini waktunya ngajar. Itu wajib, ini wajib. Akhirnya kan saling memotong kan. Ya, anggap saja itu kurvanya Gauss ya. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, yang di sini. Error kata apa namanya Buya Hamka, tidak ada gading yang tidak retak. Justru retak itu adalah kesempurnaan gading. Jadi kalau manusia nggak retak ya dudu menungso, itu kata Buya Hamka kan begitu. Itu aja tambahan, semoga semangat. Tetapi yang diuraikan oleh Prof. Wisnu tadi kan keren banget dari awal sampai akhir. Jangan lupa Bapak Ibu tulis ulang sebagai kalimat-kalimat yang tidak langsung. Jadi merefer kata Prof. Wisnu Jatmiko bla 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 bla. Ya minimal 800 kata. Kalau tidak 800 kata ya skip apa namanya summary-nya saja boleh. Yang 800 kata diedit dikit, masukkan di Kompas. Kalau enggak ya Kompasiana, kan udah aman kan. Nah itu untuk mempraktekkan bahwa hari ini kita berhasil memanfaatkan waktu. Itu aja. Matur nuwun Izin, Prof. Prof. Imam, Yes. matur nuwun. Mohon izin ya. Yes. Monggo, Mau Mas. bertanya, Prof. Monggo Mas Wahyu, kami persilahkan. Ya. Ini siapa yang tanya sini? Pak Prof. Betul. Imam dan Prof. Wisnu yang kami muliakan, mohon izin Oh, bertanya. yes. Jadi salah satu program Pak Menteri Pendidikan itu kan 7 karakter anak hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, sampai kemudian makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan yang terakhir tidur cepat. Saya itu kan background-nya pendidik ya Prof. Wisnu. Saya di MTS Muhammadiyah Sodo. Sebentar saya kenalkan dulu. Jadi Wahyu Diono ini adalah seorang tokoh pemuda Muhammadiyah di Gunung Kidul, Prof. Wisnu, dan rumahnya itu 1 meter dari laut. Ya. Itu dari 1 meter dari laut dan di gunung itu aja. 1 meter. Ya, terima karena kasih. tebing ini kan, tebing. Jadi ini kalau kamera saya geser gini, nah saya itu sudah Pantai Baron itu. Nah, pertanyaannya Prof, kita sangat kesulitan, anak-anak kami itu kan ada 8 rombel Prof. Dan fenomenanya bangun pagi itu tidak dapat, apa ya, kecenderungannya adalah anak-anak itu kan justru malah bangunnya siang, harus dioprak-oprak, harus di bahasa Jawa ini diogrek-ogrek biar ini. Kemudian tidur cepatnya tidak bisa karena yaitu gadget dengan main HP, main game gitu. Ini kan kayak bertolak belakang gitu loh Prof. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian menyamakan frekuensi. Bapak Ibu Guru harapannya adalah agar anak ini menjadi tumbuh kembang menjadi karakter anak hebat. Tapi sekali lagi yaitu tadi tantangannya anak-anak saat ini kan memang gadget ya Prof. Ini sangat sulit untuk kemudian biar sefrekuensi ini. Mohon petunjuknya bagaimana cara mengefektifkan, memanage waktu bagi generasi Z ini Prof. Yang setiap saat kita hadapi karakter anak-anak ini kecenderungannya itu dia enjoy dengan gadgetnya tapi lupa akan bangun pagi, kemudian tidur cepat. Nah, mohon
strateginya Prof Wisnu, dan mungkin nanti bisa Prof Imam juga. Matur suwun, jazakumullah khairan. Terus Mas Wahyu, silakan Prof Wisnu. Iya, eh, ini susah nih. Saya kan anak saya 5 nih Pak Wahyu. Anak saya 5, tapi memang alhamdulillah mereka mau saya rayu SMP SMA di pesantren penghafal Quran semua. Jadi nggak di rumah. Nah, yang pulang yang sudah kuliah ya, yang sudah kuliah. Cuman memang ya tadi seperti Pak Imam katakan, Prof Imam katakan ya tadi tergantung suasana gitu ya. Kebetulan kalau di tempatnya keluarga, kalau di tempat saya gitu ya di rumah gitu ya, ya kita atur waktu kita ini. Walaupun memang jadi pegang handphone itu tidak boleh lama-lama. Tapi nanti kalau yang pulang itu kan tergantung keluarganya ya Pak Wahyu ya. Nah, kadang-kadang kalau didik anak kan kita didik anak di SD, SMP, SMA gitu atau pendidikan dasar gitu ya. Itu kan sepertiganya ya waktunya sama kita, tapi 2/3-nya kan sama keluarga. Nah, itu yang mungkin ya. Nah, mungkin pemahaman diberikan juga pemahaman parenting gitu. Beberapa saya lihat bagus Kak, anak apa SD, SMP, SMA yang bagus itu pemahaman orang tuanya itu juga mengawasi karena memang terus terang gadget ini bukan musuh ya, seperti seperti apa ya pisau bermata dua. Kita tidak boleh meninggalkan teknologi, tapi memang sangat membius. Kebetulan memang Prof Imam juga sama saya ini pembuat AI ya, apa isi konten ini dan sebagainya. Tapi memang itu sangat sangat malah disebut adiktif, ya adiktif kalau memang. Nah itu kelihatannya anak-anak nggak mungkin kita lepas kalau tidak ada diatur waktunya. Nah, beberapa pemerintah kemarin saya juga ikut konferensi mengenai pengaturan supaya anak-anak nggak ketagihan gitu ya. Sekarang itu di Finlandia, di beberapa Eropa, negara-negara Eropa itu sekarang go back to tulis tangan lagi seperti itu. Ya, karena gadget ini tidak membuat orang konsentrasi. Nah, itu mungkin pemahaman-pemahaman itu caranya adalah tadi. Kan kebetulan mohon maaf kemarin itu kan kita COVID waktu itu kan. Nah, sama saya waktu COVID itu saya memberikan dua gadget kepada anak-anak saya. Saya pikir ini adalah tanggung jawab saya sebagai orang tua gitu. Ternyata di balik itu ada efek yang saya kemarin agak terkaget karena sama-sama kita baru ya. Kok jadi ketagihan ini anak-anak kan gitu kan. Nah, itu sekarang saya lagi menetralisir. Itu tantangan kita bersama sebenarnya itu Pak Wahyu sebagai pendidik ya. Karena memang sekarang itu game banyak sekali variasinya, membuat game banyak dan itu semuanya sangat-sangat tadi makanya sosial media, game, handphone, wah itu luar biasa kalau memang kayaknya pemerintah ini harus regulasi, apalagi Pak Menterinya kan kalau nggak salah Pak Wamen atau Pak ini dari beberapa SBNP dari Muhammadiyah ya. Jadi boleh itu dari kan Pak Wahyu dari apa SMP SMA Muhammadiyah. Jadi boleh itu dimasukkan sebagai regulasi. Bisa nggak nih anak-anak itu diatur jam segini nggak boleh main. Kalau di Cina juga mulai diatur sekarang. Maksimum berapa jam? Oh saya senang sekali dengar itu ya. Tapi kelihatannya di Indonesia agak susah. Ya minimal keluarga kita lah. Ataupun kalau memang perlu kita buat suatu regulasi atau skema supaya tadi ya racun ini the dark side teknologi dalam hal ini gadget gitu ya, handphone ini apa namanya, terutama buat anak-anak kita yang belum paham mengenai itu semua. Sebenarnya itu sih masalahnya ketagihan itu ya, sehingga teori kita mengatur waktu itu buyar semua seperti itu ya, yang sekarang ini yang kita alami. Demikian mungkin jawaban dari kami. Mohon mungkin Prof Imam kalau ada perspektif lain atau tambahan lain, silakan Prof. Iya. Jadi kehidupan manusia itu dari generasi ke generasi selalu menyalahkan generasi berikutnya. Tahun 70, kakek saya itu menyalahkan bapak saya. Saya ingat itu. Kamu kok jadi orang sulit diatur, nggak seperti zamanku dulu, itu kakek saya. Tahun 80-an, bapak saya ke saya. Kamu kok anak sekarang kok sulit diatur. Nah, terus saya ke anak saya juga begitu. Akhirnya sebetulnya ini kan problem yang sama. Yang pertama ya, jadi jangan kaget dengan
perubahan generasi berikutnya. Di tempat saya ini lebih luas lagi, di Teknik Elektro Power Engineering. Dosen-dosen sepuh kalau nguji itu lulusan Power Engineering harus tahu motor DC, motor AC. Saya tidak, saya sudah bukan tidak itu. Nah, itu akan terjadi dalam penilaian. Anak-anak sekarang masa lulusan Power nggak tahu tentang komutator gitu. Kayak itu kan. Kalau saya oke, enggak masalah. Karena yang ditangani adalah bukan itu. Terus yang ketiga, saya menjadi wali murid di Jepang itu setiap tahun itu diundang oleh kepala sekolah itu 4 kali loh parenting. 4 kali itu parenting. Karena yang dipenterkan oleh sekolah itu bukan hanya muridnya, tetapi orang tuanya. Mas Wahyu Diono, saya mau tanya, Anda jadi kepala sekolah, orang tua wali murid di parenting sudah berapa kali dalam setahun? Kalau itu Oh tidak ya, terjadi, akhirnya terjadi gap pemahaman antara orang tua dan anak. Contoh, anak saya itu lulus Jepang sekolah waktu itu SD, pulang ke Purwokerto. Di Jepang dididik mengelola miliknya sendiri dengan baik. Pulang ke Purwokerto ke mertua, tasnya dia rawat dengan baik, sajadahnya dia rawat dengan baik, kakaknya, adiknya juga begitu. Pokoknya pulang ke Purwokerto punyanya sendiri, selesai itu permasalahan. Rapi banget. Nah, suatu saat rukunya itu bukan rukunya, sajadahnya dipinjam oleh neneknya. Oke. Neneknya tidak mengembalikan ke tempatnya anak saya itu tadi yang nomor 1. Permasalahan neneknya ngomel-ngomel, anakmu sekarang kok jadi berubah, sulit diatur itu, masa gini aja nggak boleh dipinjam, didebat oleh cucunya, bukan nggak boleh dipinjam, tapi kalau udah minjam ditata rapi, dikembalikan. Nah, mengapa nenek anak saya seperti itu? Karena nenek saya kan tidak mertua saya kan tidak terkena parentingnya sekolah Jepang. Nah, sama Mas Wahyu Diono kan punya banyak wali murid kan macam-macam itu kan, ya kan? Coba sekarang anaknya anak-anak berludah di sembarang tempat nggak boleh, ya kan? Terus di rumah orang tuanya ngeludah sembarang tempat. Pendidikan di sekolah dengan pendidikan yang ada di rumah kan nggak sambung. Ini baru masuk teknologi loh, nggak sambung kan? Nggak sambung. Tetapi orang tuanya nggak pernah dijangkau oleh sekolah, ya terjadi konflik. Nah, ini belum lagi yang di sekolah Muhammadiyah, yang di sekolah anaknya diajari Allahumma ba'id baini wa baina khoto, itu yang di sana diajari kabir walhamdulillah katsir wa subha gitu kan. Crash, tidak ada parenting. Apalagi teknologi. Teknologi itu jangan itu di Jepang pun Bapak Profesor Sepuh selalu mengatakan itsumo kodomoni narimas. Anak-anak itu sampai tua pun tetap kodomo katanya. Itu pemikirannya orang tua. Tapi anak-anak, ingat, anak-anak hebat yang sekarang banyak sukses itu kan juga berasal dari anak-anak yang kacau juga itu tadi. Ya kan? Nah, kita hanya salah paham saja terhadap anak-anak itu. Nah, untuk programnya negara itu yang berapa tadi? Berapa butir yang harus diberesin? 7 Prof, 7. I don't believe it very well. Selama masih ada ujian nasional, mesti nanti hilang semua itu. Oh, nggak sholat Mas, belajar Pak, besok ujian nasional. Ada itu banyak. Itu ditata yang baik. Jadi menata kriteria itu juga support sistemnya harus ini, jangan ujuk-ujuk ini jadi ini jadi ini. Ini emangnya seperti itu, seperti kita menala pembangkit listrik dengan penguatan sekian, frekuensinya sekian keluar. Kan enggak juga. Nah, itu yang terakhir untuk para kepala. Jadilah Anda seperti pengelola kapal. Kalau ombaknya deras banget, ya agak minggir-minggir dikit lah gitu. Ya kan? Persiapannya sekolah dengan persiapannya negara kan, instruksi negara kan beda jauh. Kadang-kadang yang satu ngetan, yang satu ngulon, satu ngalor, satu ngidul. Kan begitu. Ya kan? Ujuk-ujuk Permendikbud satu kelas 24 siswa. Padahal jumlah siswa itu adalah
siswa-siswa yang akan melunasi gedung-gedung yang sudah kita utang itu. Loh serius, saya pernah ngomong ini dengan Mendikbud Profesor Muhajir kok. Itu anak-anak yang sekolah yang 24, yang biasanya 40 itu yang akan income-nya untuk melunasi gedung. Tahu-tahu jadi 24. Terus didebat. Loh, kalau begitu kan nanti nggak optimal mengajarnya. Jangan berpikir optimal. Optimal itu sistem ekonominya sekolah juga jalan, ya. Otak kiri kanannya juga jalan. Kalau mementingkan otak kiri otak kanan, sekolahnya tidak dapat meramu manajemen sekolah, kolaps. Itu. Jadi enaknya di sekolah swasta dapat ngambang. Kalau ngambang begitu, ini ke sana ya ke sana, ini ke sana ya sana. Yang terakhir, setiap program pemerintah kan tidak langgeng. Sudah dituruti teman-teman, 5 tahun lagi ganti lagi, apa nggak stres ya kan? Itu kalau saya sering katakan kalau kepala sekolah mau dia Sakmadyo, tahu Sakmadyo? Paham, Bro, paham. Ya Sakmadyo itu ya pinter banget ya ora, bodoh nemen ya mboten ya. Nurut temenanan ya ora, ingkar ya mboten, kan itu aja. Itu main Sakmadyo. Ya kan? Sakmadyo itu bahasa Arabnya wasatiyah itu, wasatiyah itu. Main di Jalan tengah, Bro. Jalan Wah, tengah. nanti Nah. Wahyu Diono ngikut yang ini, tahu-tahu 5 bulan lagi menterinya ganti oleng lagi, itu udah. Itu aja. Dan metode itu selama ini kan sukses, model-model gitu ya. Nah, Mas Prof. Wisnu, walaupun menterinya Muhammadiyah, jangan berpikir yang begitu. Saya sebagai pernah menjadi pimpinan Muhammadiyah, jangan. Udah profesional saja, ya. Masa depan tidak dapat ditebak, gonjang-ganjing ekonomi politik Indonesia juga tidak dapat. Self dividends, ya. Paling kepepet eagle flies alone. Itu aja. Terima kasih. Siap, Prof. Terima kasih pencerahannya, Prof. Atur suwun pencerahannya Prof. Wisnu Jatmiko, Pak Prof. Imam Robandi. Nggih ngapunten iki mungkin pertanyaan di chat. Ada 3 penanya yang mungkin kami sampaikan. Dulu bertanya aja biar kelihatan wajahnya. Monggo. Siapa saja sih itu? Bu Ismi dan Bu Titin. Nah itu Bu Titin aja belum kenal saya. Yang mana? Satu lagi Bu siapa tadi? Bu Neni, Bu Ismi. Oh Bu Neni di Jakarta itu. Terus lagi? Bu Ismi Probolinggo. Wah itu belum kenal Bu Ismi, kalau bisa belum. Oke, Titin. seru muncul aja. Kan bangga bisa berbicara dengan Prof. Wisnu, kan bangga seharusnya kan. Jangan surat-suratan pakai chat. Ayo. Oh ini, monggo Bu Ismi. Kalau Bu Titin sepertinya sudah tidak ada di apa namanya di grup sini di. Pamit tadi itu Pak Ustadz, Bu Titin itu mau pamit resen itu. Oh gitu, iya. Oke, monggo Bu Ismi. Mbak Neni. Mbak Ismi ini teman saya di rumah sakit, Prof. Oh, saya pikir pasiennya Bu Isugi salah ketik. Teman di rumah sakit apa? Rumah sehat. Mana Mbak Ismi muncul? Oke, Prof. Izin Prof. Oke, izin bertanya Prof Wisnu. Saya kan di bagian baru saja saya kan dirotasi nih Prof. Bentar, di rotasinya itu senang apa bahagia? Ya ini senang-senang gimana ya Prof, karena kan ilmu baru. Belum dapat materi, baru saja ini saya kan berkumpul sama Dr. Isuki. Prof, untuk memahami ilmu baru ini saya agak sulit nih Prof. Umur Mungkin berapa ada Mbak Ismi? dalam Umurnya berapa? saya 42 Prof. Wah, ya masih muda sekali, gampang itu. Bahkan ini kan ilmu yang beda dari sebelumnya. Saya kan jurusan perawat gitu loh, Prof. Nah, ini sekarang berkecimpung di bagian manajemen gitu loh, Prof. Dan ini belum dapat ilmunya. Jadi belajar masih meraba-raba. Prof, mungkin ada tips yang sederhana agar saya itu bisa cepat adaptasinya gitu loh, Prof. Itu aja.
Terima Wah, itu kasih. profesional yang Assalamualaikum jagoan ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nanti ya sebetulnya kalau rotasi ataupun pembelajar kalau memang bisa, karena setiap kita pun pasti ya selalu rotasi ya dan sebagainya ya. Eh, Mungkin paling cepat adalah kalau kita ini belajar sama orang yang sudah pengalaman, Bu. Kalau maksudnya eh, sistem yang bagus itu ya kalau memang dia ada apa? Ada estafet gitu ya. Kalau tidak ada ya kita coba buat lebih cepat. Kalau kita belajar itu memang paling cepat bersama orang yang pengalaman. Tapi kalau enggak, sekarang sih sudah banyak pembelajaran ya yang cepat dan sebagainya. Ya tadi sebenarnya ada lagi tuh yang membuat kita cepat belajar sebenarnya ya. Dari orang-orang apa yang seperti menjaga wudhu, menjaga apa ya, makanan, menjaga apa ya. Saya waktu itu kenapa banyak sekali orang-orang bertakwa ya, orang-orang bertakwa zaman dulu tuh kan selain ulama juga apa saintis juga ya. Karena ya karena otak mereka jernih mungkin ya ataupun apa gitu nah. Dan satu lagi tadi sebenarnya yang membuat kita agak bikin waktu kita habis tadi gadget lagi tadi Bu. Gadget sama satu lagi mohon maaf ini YouTube itu kan ataupun apa tuh isinya kan kadang-kadang tidak terfilter itu mengekstrak pemikiran. Nah, jadi perlu konsentrasi. Jadi kalau saya tuh belajar biasanya mungkin ya Prof Imam ya, kalau kita bahasa Jepang itu itsumadeni benkyo ka. Kapan belajar tuh sampai jam berapa kan gitu. Kalau bahasa Jepang nggak bukan sampai jam berapa. Dekiru madeni sampai sampai bisa gitu, sampai bisa. Sama ya kalau dulu orang-orang soleh ya Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi ya, beberapa sahabat yang menghafal menghafal Quran cepat, terus apalagi ya belajar bahasa dalam 1 bulan. Karena ternyata mereka itu konsentrasi. Jadi mereka mungkin sampai ada seorang sahabat namanya. Saya memang sering membaca beberapa kisah-kisah sahabat sama beberapa orang-orang. Gimana sih kok mereka bisa membagi waktu gitu ya sampai mereka seperti itu. Karena mereka konsentrasi seperti itu. Nah, cara konsentrasi salah satunya tadi menjaga wudhu ataupun apa amal-amal agama itu membuat kita konsentrasi seperti itu. Sehingga saya rasa ya kita mau dirotasi dimanapun asal kita tadi niat membawa agama, niat ini insya Allah dimudahkan. Mungkin itu ya Bu, Mbak Ismi ya, apa namanya jawaban jawaban secara ininya ya. Nah, biasanya nih Prof Imam nih menambahkan, silakan Prof. Saya malah ya banyak Dalam nih Mbak tadi. Ismi, dalam bahasa Jawa itu ada namanya Witing Tresno Jalaran Kulino. Ini kan baru hari pertama kan belum ada kulinonya itu kan. Hari kedua udah beda, 3 kebeda. Nanti sudah berapa hari Mbak Ismi di tempat baru? Masih 2 minggu, Prof. Alah 2 Nah, minggu belum itu. Itu kalau ngawali, Prof. Soalnya ini enggak, masih 3. Nanti meraba-raba. kalau sudah 6 bulan komentar pasti sudah berubah. Itu Oke. aja. Siap, Itu Prof. aja lah. Karena tempat duduknya juga beda, mejanya beda, laptopnya beda, ruangannya beda. Itu kan juga secara psikologis kan enggak gampang itu menyesuaikan itu kan. Oke. Nah, nanti lama-lama ya paling 6 bulan udah beres itu. 6 bulan nanti datang lagi ke acara saya di KSJM pasti sudah beda. Wah, ternyata lebih senang di sini gini gitu. Ya Siap, kan? Prof. Nah, Oke, iya. Prof. Sama saya dulu pertama kali di Surabaya, bayangkan, Masya Allah, orangnya Surabaya itu omongannya kasar-kasar banget, gini, gitu. Sekarang ya biasa udah. Setahun biasa, saya disuruh makan petis yo sulit. Ada petis, ada ini, Masya Allah. Wah ya sekarang sudah kalau nggak pakai petis ya nggak nyaman. Itu aja, ingat-ingat, Witing Tresno Jalan Soko Kulino. Ya, itu aja. Terima kasih. Makasih, Prof. Udah. Loh, Pak Ustadz Munali waktu di Osaka kan stres juga itu. Bayangkan, beli tiket, uangnya 10.000. Harga tiketnya 220. Kan ada kembaliannya kan?
otomatis rompiang. Itu karena saking nggak percaya sama mesin, dihitung itu kembaliannya itu. Oh, dihitung lama, akhirnya ketinggalan kereta itu sehari baru pulang. Loh, serius itu. Terus makan onigiri, itu kan ada norinya. Norinya dikira kertas karbon, dibuangin. Nori itu lauknya kok dibuangin. Dikelontok bahasanya, Prof. Loh, zaman itu di Indonesia belum ada tisu basah, kan? Nah, pertama kali beli tisu basah di Totori, pulang ke hotel, loh tisunya kok basah semua, dijemur oleh Pak Munali. Yang bener, Prof. Loh iya. Terus beli lagi di toko. Kopi kan mahal. Di toko ada kopi 100 yenan sudah dibungkus. Gambarnya kopi bagus. Beli 20. Ya kan? 2.000 yen kopi enak itu. Karena nggak baca kanji, di rumah itu ternyata bukan kopi. Itu saringannya kopi. Ya, coba beli saringan kopi kok 20. Ya kan? Karena yang dilihat gambar kopinya itu juga stres juga. Tapi lama-lama sekarang sudah. Nah, setelah mau berakhir, ini saya ceritain. Setelah mau berakhir, uangnya Pak Munali tinggal 5.000 yen. Hebat nggak 5.000 yen? Ingin membeli oleh-oleh yang murah tapi meriah di Kinkakuji. Ya, saya sarankan itu ada coklat murah Pak Munali di pojok sana. Lah itu coklat rasa wasabi. Nah, itu ya tega-tegone Pak Munali itu dikasihkan ke Bu Munali di rumah. Bu Munali seneng banget loh itu. Padahal itu kalau dimakan itu celeguen itu. Ya, ngegerak di sini. Tapi ya Pak Munali untuk menghibur istri, ya, itu paling enak di sana. Ya percaya saja, wong istrinya memang belum Nggak pernah. nggak ikut. Ya, itu aja untuk apa penghibur Bapak Ibu semua pagi hari ini setelah menerima materi berat dari Prof. Wisnu Jatmiko. Ini Mbak Fitrianti sudah ditutup, nggak ada pertanyaan ya. Nanti untuk besok aja pertanyaannya, beda topik. Ya Mbak Fitri ya. Oke, yes. Oke, terima kasih pada tambahannya dan cerita lucunya tadi. Baik, untuk mengakhiri kegiatan ini kita mohon dari Prof. Wisnu untuk menyampaikan closing statement. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Andi. Mohon izin Prof. Imam, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan tadi kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niat bisa mengamalkannya dan mudah-mudahan keberkahan waktu ini ada dalam diri kita semua dan kita bisa beramal dengan baik dan nanti kita bisa istiqomah sampai nanti di akhir hayat kita. Jadi teori-teori ini semuanya bisa kita amalkan dengan baik. Demikian mungkin Mas Andi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Wisnu, ibu bapak yang di sini tuh banyak sekali yang mengamalkan waktu-waktu bagus-bagus itu. Ini produktif banyak sekali loh Prof. Wisnu. Ada yang penulis koran, Kompas, penulis Tribun, penulis Pikiran Rakyat, penulis Cendrawasih Pos, apalagi ya. Pokoknya banyak sekali. Radar, artinya beliau terus Kompasiana, terus yang Aryan Singgalang, Kaltim Pos, Tribun Jateng, Radar Jember, Jawa Pos, mana lagi ya? Riau Pos, ini Malam Posko. Siapa lagi ya? Itu ya, Temanggung itu siapa itu? Nah, banyak sekali. Jadi Bapak Ibu tadi pertanyaannya sebetulnya gaya-gaya metafora itu. Tapi saya percaya lah Ibu Bapak ini sudah lebih hebat dari saya dan Prof. Wisnu dalam mengamalkan itu. Semoga terus produktivitasnya di bulan Ramadan jangan sampai menurun karena Bapak Ibu adalah punya kelebihan-kelebihan di grassroots. Karena ini Prof. Wisnu ini banyak tokoh Aisyah, banyak ini loh. Ya, siap. Aisyah, terus Ketua Muhammadiyah daerah, terus wilayah, ini banyak sekali dan para ilmuwan ini dari banyak tempat yang luar biasa pagi ini. Dan yang kedua, Prof. Setiap Mapara besok sudah beda lagi orangnya ini loh, Prof.
Jadi tergantung materinya. Yang senang waktu ya datang hari ini. Yang nggak senang ya nanti cari topik yang lain gitu-gitu. Jadi kita siksak-siksak seperti itu. Saya rasa itu Mas Andi. Terima kasih telah bergabung dari Trenggalek yang luar biasa. Ya. Selamat menikmati Mapara sampai. Matur suwun Prof. Imam Robandi dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah ini sampai hari ke-9 saya bisa gabung dan ini terlama saya ikut. Biasanya nanti jam 6 kalau jam kantor nggak jam 6 harus sudah ke sekolah begitu. Iya, saya ini mau belanja pagi hari ini untuk beli apalah di pasar. Alhamdulillah Bapak Ibu sampai detik ini masih 71 partisipan. Kemudian sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Wisnu Jatmiko dan juga Prof. Imam Robandi dan para panitia yang telah memberikan kesempatan, telah memberikan ilmu pada kita dan kesempatan khususnya bagi saya bisa menjadi moderator di kesempatan pagi ini. Baik, hari ini Akad 9 Maret 2025 kegiatan kita sudah selesai. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wisnu, sehat selalu. Izin Prof. Imam menyampaikan maparan besok. Ini Terima kasih. adalah pemateri Profesor Haji Muhammad Hisham Bintoro tadi dari IPB, dengan materi kaitan pangan dengan keimanan. Oh gitu ya. Jadi besok pagi ada mapara dengan pemateri dari guru besar IPB supaya tidak melewatkan satu kesempatan untuk belajar setiap hari di mapara. Prof Bintoro itu namanya Dai Sensei. Wah. Berat Prof kalau saya harus mengucapkan bahasa kita. Senseinya sensei. Ya Prof, itu aja info untuk mapara besok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Matur nuwun Prof Wisnu, sehat selalu. Bapak Ibu semua. Oh, sertifikatnya udah jadi nih. Kagem Prof Wisnu, matur nuwun sangat Prof. Mohon maaf lahir batin sudah mengganggu terus Prof. Luar biasa. Ya, matur nuwun semua, sudah sehat semua, lancar. Baik, terima kasih Prof. Selamat berkiprah di tempatnya masing-masing untuk berkarya. Amin. Prof, mohon izin ya Prof. Yes.